Kalau impian, impian itu harus jadi nyata. Jadi impian bukan hanya sebutan kita bermimpi, tapi harus dijadikan kenyataan. Impian dengan 1.000 hektar itu kan salah satu program mendidik anak-anak yang berkarakter, itu adalah salah satu program kita. Yang paling penting adalah supportingnya, ya supportingnya itu dalam arti kata memberi fasilitas, ya, fasilitas. Di mana semakin kita mempunyai fasilitas yang bagus, tentu itu untuk mencapai visi dan misi kita itu jadi lebih terkontrol, lebih baik gitu kan. Makanya kita ini di sini memang saat ini kalau lihat tempat kita itu ya istilahnya masih banyak harus dikembangkan, terutama lahan-lahan ya. Ya. Alhamdulillah kan kita sudah memulai dengan berapa lahan itu terus harus kita tambah. Itulah namanya kita meng-create suatu fasilitas untuk kemajuan anak-anak, untuk anak-anak pun juga istilahnya bisa berkarya, bisa mendapatkan hasil yang positif, hasil yang maksimal. Nah, saya sendiri kalau melihat apa yang sudah dilakukan Yayasan Rindang itu ya istilahnya sudah on the track, ya on the track. Tinggal bagaimana caranya kita mengendalikan menambahkan fasilitas-fasilitas, memberikan supporting buat ya selain anak-anak ya buat para pengurus. Gitu. Jadi kita itu udah on the right track ya. Apapun juga semua itu butuh proses ya. Tapi program-program, kalau dibilang program-program yang sudah ada itu kan program yang current yang sekarang yang sudah dilakukan. Tapi ada juga program-program misi-visi yang kita memang akan kita bentuk, kita bangun. Gitu. Dan kita mau juga anak-anak kita itu kan kedepannya menjadi anak yang bermanfaat. Bermanfaat itu dalam arti kata ya bukan secara agama untuk bangsa. Oke. Nah itu secara lokal ya, maksudnya lokal Kota Bekasi, oke lah Yayasan Rindang on the track ya. Nah, menurut Pak Aswar sendiri, adakah keinginan untuk agar program-program yang baik ini bisa lebih besar lagi skopnya, misalnya nasional. Nah, bagaimana Pak Aswar memberikan pandangan tentang ini agar bisa jadi program nasional atau menjadi program Indonesia ke depannya gitu. Jangankan program nasional, internasional pun kenapa tidak? Gitu kan. Kalau mau dibilang salah satu tujuan cita-cita pencapaian itu sampai ke sana, gitu kan. Memang kita belum istilahnya belum kita mengeksplor semuanya ya. Kita baru istilahnya wacana, tapi wacana itu sudah jelas udah harus kita lakukan. Ini salah satu contoh. Di sini pun kita akan membuat suatu wadah. Ya. Wadah itu semacam istilahnya kalau dibilang itu yang saya cita-citakan membuat suatu foundation baru. Ya. Foundation baru ini bukan jadi kita rindang ya, kita punya main ya, kita punya ini ya, kita punya sendiri lah istilahnya itu. Tapi kita juga harus explore ke tempat yang lain. Ya. Saya mempunyai cita-cita itu yang belum lama saya bicarakan dengan para pengurus itu adalah saya akan membangun suatu foundation. Foundation itu istilahnya yang nanti ikut mensupport bukan Yayasan Rindang aja. Dan tentunya ke tempat-tempat lain, yayasan lain atau pesantren lain yang mana membutuhkan bantuan. Dan memang fokus utama adalah target utama ke Yayasan Rindang dulu gitu kan untuk mencetak kader-kader yang baiklah untuk ke depan. Kalau dibilang skop segala nasional, ya itu jelas. Jangan nasional, internasional insya Allah. Gitu. Dimulai dari tahun? Kita mulai dari sekarang. Oke, dari sekarang. Ini.
2025 ini udah kita harus bisa mulai dari sekarang. Gitu. Karena itu kan butuh waktu, butuh proses. Tapi kita kan nggak bisa menunggu. Oke, tahun depan deh, kita mulai dari sekarang. Dari ucapan sampai kita lakukan membuat suatu foundation itu kita udah berproses, Cuma masalah waktu aja, masalah waktu. Dan alhamdulillah Pak Menteri sangat mendukung. Pak Menteri itu bilang, jangan hanya bermain di sini, cari juga ke tempat lain, bantu yang lain. Itu Pak Menteri. Ya. Dan alhamdulillah secara psikologisnya, secara ininya Pak Menteri sangat mendukung. Dan bahkan beliau itu sempat bertanya sama saya, bahkan tadi lahan-lahan ini semuanya. Saya bilang itu target kita Pak Menteri. Walaupun kita baru memulai dari yang kecil, tapi ini semua target kita. Jadi kalau go internasional lah istilahnya. Go internasional lah ya. Kita mau Yayasan Rindang sama Foundation itu eksis. Ya, eksis itu dalam kita ini berkampanye untuk mencari pahala. Itu aja. Namanya belum ada. Namanya sudah ada. Namanya itu Our Foundation. Itu Our Foundation itu bukan karena panggilan saya Awa gitu kan. Itu adalah dari nama orang tua saya, Asma nama ibu, Wahab nama bapak. Itu. Jadi namanya Our Foundation. Dan itu alhamdulillah sudah ada ya, walaupun baru 2 orang ya yang sudah bersedia untuk ikut berpartisipasi mendukung ini program. Paling tidak itu sudah suatu awal yang baik. Jadi kalau foundation ini memang kita bikin untuk mewadahi beberapa fasilitas yang di luar Rindang, tapi tetap kita concern pertama adalah ke Rindang. Kan mungkin Mas kan nggak tahu kalau insya Allah ini kan kita melanjutkan lagi ini pembangunan masjid di Aceh, di Pidi, ya, di Mudi, di Biren sama Langa, gitu di Biren itu. Itu pun masjid itu ya kembali lagi saya bawa nama orang tua, nama ibu, Asma. Nah, jadi kita ikut gayanya Rasulullah. Oke, mungkin terakhir ya, Pak Mesir. Ini kan sudah ada yang menyebut Pak Aswar sebagai pengusaha dunia akhirat ya. Kan karena melihat PDA. Iya, maksudnya melihat track recordnya gitu kan, banyak kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan. Jadi bisa dikatakan sukses secara dunia dan akhiratnya juga tercapai seperti itu. Saya pengusaha ya, memang kalau orang berbisnis kan otomatis yang dicari adalah profit. Iya. Ya, profit ya. Tidak ada bisnis yang tidak ada profit orang mau jalankan. Itu omong kosong. Tapi satu sisi yang paling penting adalah mencari namanya ridho Allah. Gitu, ya. Dengan adanya ridho Allah itu, saya itu mendapatkan berbisnis tapi mendapatkan ketenangan jiwa dalam melakukan semuanya. Tidak ada bisnis itu yang istilahnya semuanya mulus. Ya, ada aja tantangan-tantangannya. Kemudian dibilang, apa sudah rasakan? Mau rasa apa? Mau pahit, asam, manis, sudah rasakan semuanya. Nah. Makanya ya ini orang bilang PDA, memang ya kita untuk mencari akhirat kita harus di dunia juga gitu loh. Harus mencari itu. Karena gini, sekarang kita kayak tadi Pak Menteri bilang, tidak gampang, tidak banyak orang yang mau mensisipkan hartanya untuk melakukan kebaikan.
ya. Dia lebih banyak ingin memperkaya diri. Nah, kalau kita kan, siapa yang tidak mau jadi orang kaya? Orang mau jadi orang kaya, tapi satu sisi kan kita harus mencari manfaatnya di akhirat juga. Itulah makanya saya bilang, saya berbisnis, tapi apa yang saya hasilkan dari bisnis saya itu hampir dibilang sebagian dari itu saya untuk membantu namanya yayasan, anak-anak yatim semuanya. Dan insya Allah itu rezeki ada aja sih. Nggak bakalan lah. Itu udah janji Allah itu udah pasti udah. Saya kan partner saya kan ya Allah. Jadi segala sesuatu kan saya mengadu. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya tetap bukan hanya sampai di sini aja. Kita terus bergerak terus, kita bergerak terus sampai kemana aja. Sekarang kalau ada orang bertanya, kok sampai bangun masjid di Aceh? Tadi saya ditanya, kok bangun masjid di Aceh? Saya bilang, udah petunjuknya Allah, saya harus bangun di situ. Kalau emang petunjuk saya harus bangun di Papua, saya bangun gitu aja. Gitu. Sekarang ya untuk pebisnis juga ya istilahnya yang saya hanya mau bukan memberikan ini, cuma memberi masukan aja untuk para pebisnis bahwa mau dibawa kemana itu uang, ya mau dibawa kemana itu harta, ya. Kita mati selesai, gitu kan. Nah sekarang saya kalau mau dibilang mana ada orang misalnya dia punya uang, anggap dia punya uang 5 miliar. Mau dia keluarkan 2,5 miliar, 3 miliar untuk bangun masjid dalam masjid itu. Cari. Jadi ini bukan suatu kesombongan, bukan. Ini suatu istilahnya apa yang kamu miliki itu, cepat-cepatlah kamu lakukan itu. Tanamlah deposito itu untuk menuju akhirat. Karena yang saya lakukan itu, alhamdulillah dapat lagi. Dapat lagi. Nah, jadi istilahnya nggak usah ketakutan besok nggak ada uang, besok nggak ada ini. Kan nggak ada kan orang kalau bersedekah kan akan miskin. Ya, nggak ada kan. Nah mumpung seorang pengusaha itu sebetulnya paling gampang dia itu untuk mencari istilahnya untuk mendepositokan dia punya ke akhirat itu paling gampang. Ya itu asal jangan pelit. Itu aja. Asal jangan pelit. Itu aja. Nah, saya kan kita kembali ke jalan Allah. Jadi kita mencari ridhonya. Dan satu juga saya mau titip juga ini pesan sponsor saya supaya kayak Pak Menteri Agama ini kan betul-betul dia bekerja sepenuh hati. Dia betul-betul mencari namanya ridho Allah. Dan saya harapkan juga para menteri-menteri ini semua yang ada sekarang ini carilah ridho Allah. Carilah ridho Allah. Ya istilahnya ingatlah keluarga. Jangan hanya memperkaya diri, tapi mensengsarakan orang. Karena saya lihat beberapa pejabat itu lupa ketika menjadi seorang pejabat, dia lupa. Mungkin dia berdoa meminta untuk mendapat jabatan itu, begitu dia bertengger jabatannya, dia lupa semuanya. Dia lupa semuanya. Makanya itu saya bilang, sudah waktunya kita itu mencari pahala. Menjadi seorang pejabat tuh paling enak sebetulnya untuk mendapatkan pahala itu. Paling enak kalau kita betul-betul di jalannya Allah. Paling enak. Jabat, angkat telepon, ya. Nah ini saya bicara ini tidak saya menyatakan tidak ada pejabat kita yang tidak begitu, tidak, bukan. Cuman ada beberapa yang kita lihat kan keadaan situasi sekarang itu. Saya juga sebetulnya kasihan sama presiden kita sekarang itu.
Jadi harus dia turun tangan, dia turun tangan. Ini penyampaian saya. Jadi saya minta itu para pengusaha, pejabat, apa semuanya bersatulah, carilah hasil yang membawa deposito itu ke akhirat. Ya, ingatlah Allah semuanya. Masuk mobil ingat Allah, turun mobil ingat Allah, duduk ingat Allah. Itu semuanya akan bisa teratasi. Karena ini rata-rata kita ini semua udah lupa. Lebih banyak takaburnya, lebih banyak memperkaya diri. Gitu. Saya kalau mau bilang saya mau kaya, saya mau ini bisa-bisa aja sih. Tapi apa yang saya punya ini sekarang saya dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Kalau saya bilang, udahlah nggak usah bangun masjid, kumpulannya buat kita lah, buat inilah. Sampai kapan? Gitu. Artinya untuk secara pribadi udah selesai ya? Saya jujur. Ya, tinggal bagaimana kemaslahatannya. Ya, itu. Saya jujur tinggal kemaslahatan. Secara pribadi apa yang saya punya, apa yang saya dapatkan saya bersyukur. Saya sangat bersyukur ya. Ada aset, ada apa, saya sangat bersyukur. Sekarang kan saya nggak tahu nih deposito saya ini untuk akhirat nih cukup nggak itu loh. Nah itu. Ya. Kalau Allah bilang, oh sudah cukup, udah, gitu kan. Tapi nggak cukup. Iya. Jadi itu. Kalau secara pribadi saya ini ambisi untuk mengejar itu, ambisi saya itu satu aja udah sekarang. Di jalannya Allah aja udah udah itu aja. Sampai kapan kita mau ini? Terus semua orang mati, merokok mati, nggak merokok mati, gitu kan? Bersedekah mati, nggak bersedekah mati, gitu kan? Dan satu, saya tuh selalu mendapat juga ya dengar dari Pak Kiai Haji apa semua yang bilang, ya ingatlah mati. Ingat mati, apa yang kamu lakukan? Kebaikan. Wah besok jangan-jangan saya mati. Hari ini kita bikin kebaikan terus. Kita kebaikan terus. Gitu. Ya, ini mungkin pertanyaan paling terakhir. Dengar-dengar Pak Aswar ini meyakini betul ya doa anak yatim gitu. Atau doa ibu lah. Doa ibu dan doa anak yatim ini sangat mujarab lah untuk kalau dia bilang doa anak yatim, doa orang tua sangat mujarab, itu ya. Jadi saya kan juga dalam bisnis menghadapi tidak semuanya itu kan mulus, ya kan, up and down. Ya. Saya bahkan meminta sama Allah itu, kalau mau dibilang berdoa ya Allah kasihlah mukjizat, kasihlah ini. Dapat. Memang ada kita mau minta cepat, ada kau minta segera. Kalau kita kan berdoa minta segera. Tapi kan nggak bisa itu. Allah kan memberikan itu semua itu di waktu yang tepat. Tidak karena kecepatan, tidak karena terlambat, tapi di waktu yang pas, tepat. Dan doa-doa anak yatim, doa orang tua itu dahsyat. Saya rasakan. Itu udah nggak ada saya bilang. Saya bekerja menghadapi sesuatu, menghadapi tantangan, menghadapi kendala. Jadi saya membawa dengan ketenangan jiwa. Dan solusi-solusi itu akan muncul. Pernah ada pekerjaan, harusnya saya dapat, tiba-tiba saya tidak dapat. Ya kan? Kalau dibilang, waduh menyesal kita nih nggak dapat. Tapi justru di pekerjaan itu kok saya dapat, saya ada masalah. Berarti Allah itu melindungi. Itu karena apa? Karena saya dibantu doa-doa anak-anak yatim, doa orang tua. Itu aja. Gitu. Pokoknya yakinkan aja bahwa kita itu semua itu, segala sesuatu itu serahkan sama Allah. Dalam arti kata pasrah itu bukan berarti pasrah kita bermalas-malasan. Tetap harus berusaha semuanya itu. Jadi lepas aja. Jadi jangan
mempunyai target kehidupan, aduh uang saya baru 1 M nih, kayaknya saya harus kejar 10 M, jangan. Itu akan datang sendiri 10 M itu. Ya, kalau kita lakukan hal-hal yang semua itu dalam ridho Allah, di jalannya Allah, itu akan dapat. Kecil itu mah kalau Allah mau kasih. Jadi saya istilahnya begini, semua itu kan kalau ada dibilang lagunya apa tuh? Lagunya Kus Plus tuh hati senang walaupun tak punya uang, itu salah juga. Salah Jangan. juga. Itu kan cuman enjoy happy lagu aja, tapi jangan juga, tetap harus ada gitu kan. Tapi semuanya kembali kepada hati nurani kita aja. Maukah kita melakukan hal-hal sosial atau tidak, itu kan tergantung. Sampai di mana sih harta kekayaan? Mau jadi orang kaya mau apa? Nomor 1 di planet. Oke, mungkin tadi ya cukup.